Perkenalkan, nama saya Nitya Nuban Tobing dengan NIM 193020204032. Nah, pada saat ini saya akan memberikan materi mengenai pemakaian tanda baca dan penulisan unsur serapan. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam sebuah cerita atau dalam sebuah buku atau bahkan dalam sebuah artikel, banyak sekali kita jumpai penggunaan-penggunaan tanda baca. Nah, apa saja bagian dari tanda baca itu? Mari kita simak materi yang berikut ini. Yang pertama, dalam penggunaan tanda baca itu yang sering kita jumpai, yang pertama itu tanda titik. Nah, tanda titik ini sering kali kita jumpai pada sebuah kalimat atau dalam sebuah akhir pertanyaan. Yang kedua, tanda pemakaian titik juga sering kita jumpai dalam sebuah huruf maupun ikhtisar, bagan, ataupun daftar nama atau angka yang lainnya. Nah, tanda baca yang sering kita jumpai yaitu yang kedua adalah tanda koma. Nah, tanda koma ini sering kita temui dalam yang pertama itu sebelum kata penghubung. Contoh dari kata penghubung itu seperti ada sebuah kalimat mengatakan bla 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 seperti koma. Lanjut lagi dengan kalimat selanjutnya. Yang kedua yaitu tanda koma juga sering kita temui untuk memisahkan antara anak kalimat dan induk kalimat. Nah, tanda baca yang ketiga yang selanjutnya yang sering kita temui yaitu adalah tanda titik koma. Tanda titik koma ini yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai untuk mengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara satu dengan kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma berakhir pada rincian berupa klausa. Yang keempat, penggunaan tanda baca yaitu penggunaan tanda titik dua. Penggunaan tanda titik dua yang pertama seringkali kita jumpai dipakai untuk mengakhiri pada suatu pernyataan yang lengkap yang diikuti dengan perincian atau suatu penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua juga sering kita temui tidak dipakai dalam jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri dalam sebuah pernyataan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata ungkapan yang memerlukan perincian atau pemeriah. Jadi, tanda titik dua ini sering kita jumpai untuk melengkapi dalam sebuah kalimat. Yang selanjutnya, tanda baca dalam suatu artikel sering juga kita jumpai yaitu tanda penghubung. Nah, tanda penghubung ini yang pertama dipakai untuk menandai bagian kata yang dipenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda penghubung itu juga sering dipakai untuk menyambung unsur dari kata ulang. Yang ketiga, tanda penghubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Nah, tanda baca yang sering juga kita temukan yaitu tanda pemisah. Yang pertama, tanda pemisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pemisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, tempat, yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Semisal, SMA 1 Lagu Boti akan laksanakan retreat ke Brastagi dari tanggal 21 strip atau tanda penghubung sampai atau tanda pemisah sampai tanggal 26. Seperti itu. Nah, pemakaian tanda baca yang selanjutnya itu ada pemakaian tanda baca atau tanda tanya. Nah, tanda tanya ini sering kita jumpai untuk mempertanyakan dalam suatu kalimat. Semisal, Budi ingin pergi kemana? Jadi, di akhir kata kemana itu sering digunakan untuk tanda tanya. Nah, tanda tanya ini juga sering kita temui dalam unsur 5W tambah 1H. Apa, siapa, kenapa, bagaimana, kapan, atau kapan, itu biasanya dalam suatu akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya. Yang selanjutnya, tanda tanya itu digunakan untuk menanyakan bagian kalimat yang belum atau kurang jelas. Nah, pemakaian tanda baca yang selanjutnya itu ada pemakaian tanda seru. Nah, tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri suatu pernyataan atau suatu seruan untuk memerintahkan yang menggambarkan kesungguhan atau ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Jadi tanda seru itu untuk mempertegas dalam suatu kalimat.
Yang selanjutnya tanda baca elipsis. Nah, tanda baca elipsis ini biasanya dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau ada kutipan yang dapat dihilangkan. Nah, tanda baca yang selanjutnya itu ada tanda petik 2 atau tanda petik. Tanda petik yang di awal ada tanda petik dan di akhir menggunakan tanda petik juga. Nah, tanda petik ini yang pertama untuk menjepit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahkan yang. Nah, tanda petik juga sering kita temui dalam untuk menghapit sebuah judul, sebuah lagu, film, sinetron, bahkan artikel atau ada di naskah atau buku-buku yang dipakai dalam kalimat. Nah, yang selanjutnya pemakaian tanda baca itu ada tanda petik tunggal yang dimana yang awalnya tanda petik itu memiliki kutipan 2, sedangkan tanda petik tunggal ini hanya memiliki satu tanda kutip yang hafid makna atau terjemaah atau penjelasan dalam ungkapan yang lainnya. Yang selanjutnya pemakaian tanda baca itu ada tanda kurung. Nah, tanda kurung ini sering kita jumpai yang pertama untuk memperpanjang dalam suatu singkatan, semisal IMMN atau kepit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Nah, pemakaian tanda baca yang selanjutnya itu ada pemakaian tanda kurung siku. Nah, pemakaian tanda kurung siku ini sering kita jumpai untuk menghapit kata, huruf, atau kelompok sebagai suatu koreksian. Yang kedua, untuk menghapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung tersebut. Nah, yang selanjutnya penggunaan tanda baca itu ada tanda garis miring. Tanda garis miring ini sering kita temui yang pertama dalam suatu tanggal, tahun, maupun hari. Semisal nih, tanggal 21 garis miring, bulan 1 garis miring, tahun 2001. Nah, yang kedua, tanda miring juga sering kita temui dalam nomor surat, alamat, atau penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang selanjutnya ada tanda baca atau tanda baca yang sering kita jumpa. Ada tanda baca penyingkat atau apostrof. Nah, jadi tanda penyingkat ini sering kita jumpai untuk menyingkat atau menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka tahun dalam konteks tertentu. Maksudnya itu semisal dalam satu kata ini ada tulisannya itu sebagai. Ketika menggunakan kalimat atau tanda penyingkat, maka itu ditulis sebagai atau S tanda penyingkat, koma kutip atas, baru bagai. Jadi penggunaan pembacaannya itu bukan sebagai lagi, tetapi sebagai. Mungkin itu materi untuk mengenai penggunaan tanda baca. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penulisan unsur serapan. Apa saja materi mengenai unsur serapan? Yuk kita simak materinya. Materi selanjutnya itu mengenai penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur berbagai bahasa, dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Batak, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Indonesia, Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, maupun Inggris. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya itu diubah seperlunya sehingga dibentuk Indonesianya itu dapat masih dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kata ejaan yang berlaku serapan itu adalah untuk tidak menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia yang awal atau yang sesungguhnya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih.